luring. Kalau sistem luring nanti ketika ada pendampingan atau ketika lokakarya saja. Itu pun juga kalau di angkatan 7 ada 7 kali lokakarya, kalau di angkatan saya dulu ada 9 kali, jadi lebih banyak. Jangan khawatir teman-teman, di sana panjenengan kalau misalnya aku lo buka iso apa-apa, justru karena itu jenengan harus punya mindset yang berubah. Di sana nanti panjenengan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Monggo daftar, jangan takut. Bu Dewi saja tidak takut. Saya saja ngerangkep saja juga tidak takut. Monggo, ayo pengalamannya nanti dibagi. Sebelum ini kita senam dulu, monggo berdiri. Ya, biar tidak duduk saja nanti asam urat. Cobalah belajar dengan rajin dan tekun. Terima kasih. Iya, sebagai CGP tugas saya mendefinisikan apa yang sudah saya peroleh di modul 1 tentang filosofi pendidikan dari KHD. Mungkin Bapak Ibu, kebiasaan ini Bapak Ibu. Mungkin Ibu-ibu sudah pernah mengenal kata diseminasi ketika bersama dengan Bu Celsa beberapa waktu yang lalu ya. Jangan bosan-bosan Ibu, saya di sini berbagi juga tentang kewajiban saya sebagai seorang CGP untuk menyampaikan apa yang sudah saya peroleh selama ini. Berita hot yang kemarin yang viral di media massa, yaitu tentang kasus siswa bakar sekolah di Temanggung karena diduga sering dirudung atau dibully. Di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Kemudian yang berita viral kedua yaitu siswa SD aniaya temannya hingga babak belur di Jombang. Korban diduga tidak berani membalas karena ada teman pelaku. Ketika ada dua berita seperti ini, bagaimana menurut ibu-ibu tanggapan panjenengan? Miris sekali. Gurunya nanti sedih banget. Kasus siswa sekok dibakar di Temanggung itu kan ketika dia dibully yang sama teman-temannya, ketika dia dirudung. Kalau bahasa kerennya di sekitar kita adalah diilok-ilokno. Kalau bahasa kerennya itu sekarang dirudung atau dibullying. Ketika diilok-ilokkan,
diilok-ilokkan, itu tidak ada yang membelanya. Dari guru juga dibiarkan, dari teman-temannya juga dibiarkan. Jadi dia akhirnya mempunyai perasaan dendam yang disimpan, kemudian perasaan jengkel, perasaan tidak suka, merasa tertindas yang tidak bisa terluapkan. Pada akhirnya dia ketika mencari kelengahan, bagaimana caranya melampiaskan ketidaksukaan dan kedendaman yang dia pendam tadi dilampiaskan. Akhirnya dia sampai membakar sekolah. Ketika sudah melakukan kegiatan seperti itu, dia sudah melakukan tindak kriminal. Yang disesalkan kemarin, meskipun dia dipakai topeng, hanya dengan matanya saja yang kelihatan, tetapi di samping kanan dan kirinya kok ya ada bapak polisi pakai helm, rompi anti peluru, dan dia bersenjata lengkap di sampingnya. Mendanio loroneati, mendanio takutnya dia sudah dibullying, sudah tidak mendapatkan perlindungan, tapi malah justru tambah diberikan pelayanan seperti itu, kan malah tambah takut sekali. Ya. Kemudian ada siswa SD di Jombang, dia pun juga berlagak sok jagoan. Ibu-ibu menemui enggak kasus seperti ini di lingkungan ibu-ibu? Ada anak yang kalau katanya orang-orang mentang ngelek gitu ya, mentang-mentang. Kenapa Bu? Besekak. Nah seperti itu, besekak katanya Bu Yuli. Karena mungkin dia badannya besar. Dari postur tubuh mungkin dia lebih besar dari teman-temannya. Kemudian di lingkungan rumahnya mungkin orang tuanya lebih dihormati. Jadi dia mempunyai perasaan yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Akhirnya dia berani menganiaya temannya. Teman yang dianiaya pun karena di situ sudah terbentuk geng. Bolo-boloan kalau dari sini nggih, bolo-boloku. Kamu bolo aku tak bolo aku tak bolo loh. Kan bolo-boloan seperti itu nggih. Akhirnya karena banyak bolo-bolonya tadi, ketika dia merasa terintimidasi, dia merasa terancam. Jadi dia mengeluarkan kekuatannya, dia mempunyai bolo tadi. Dipukulilah salah satu temannya tadi. Dan itu bisa menjadikan kebanggaan bagi mereka. Padahal bagi kita guru hal itu adalah suatu kegagalan dari kita. Kenapa anak sampai berbuat seperti itu? Dan kenapa kita lalai sampai terjadi hal-hal seperti itu? Nyuwun sewu, ketika sudah di kelas, yang Bapak Ibu pegang, yang Bapak Ibu hadapi adalah anak. Jadi letakkan yang lainnya. HP. Langsung dijawab sama Bu Husnul. HP. Muridnya dikei tugas, gurune betul tidak? Boten sekarang katanya Bu Siti, alhamdulillah. Apa HP-nya diri kesdise? Lho ora pengumuman teko penting kok, misalnya ada pengumuman apa yang harus dari gugus ngejak rekreasi, aku ketinggalan Kak daftar. Oh iya. Termasuk itu adalah kesadaran diri. Nanti kita belajar tentang kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Jadi kesepakatan itu timbul karena bentuk kesadaran diri, bukan karena keterpaksaan atau karena ketakutan. Bentuk kesepakatan itu adalah motivasi internal atau motivasi yang didapatkan dari dalam diri sendiri. Tidak perlu katanya Bu Yuli, aja kita kumpulkan HP-nya, nanti kalau di jam istirahat kita bagikan. Berarti gurunya masih belum punya kesadaran diri bahwa yang dihadapi adalah anak-anak. Ketika kita sudah ada di dalam kelas, bahwa
apapun yang ada di sekitar kita yang nantinya akan mengganggu konsentrasi kita sebagai seorang pendidik diletakkan terlebih dahulu. Biar tidak sampai terjadi kasus bullying, biar tidak sampai terjadi kasus ada teman yang mengintimidasi, kemudian terjadilah baku hantam di dalam lingkungan kelas. Masih SD loh sudah seperti ini, premanismenya sudah muncul. Nah gede tadi opo katanya dulu. Next Bujal. Nah kemudian ada lagi, kalau Bapak Ibu mengamati media sosial, baik itu di status WA, kemudian di TikTok yang saat ini lagi booming, kemudian di YouTube atau di berita-berita di channel berita lainnya, tawuran pelajar itu sudah bukan sesuatu hal yang dianggap tabu, sudah seperti jadi budaya. Bahkan di Subang itu tawuran antar pelajar itu sampai menewaskan satu orang loh. Semurah itukah nyawa? Daniel, kalau itu terjadi pada anak kita, pada keluarga kita, betapa mirisnya hal itu. Kemudian next saja. Yang isu yang paling utama di sini ketika kita membahas kurikulum. Berapa kali Ibu mengalami ganti kurikulum? Berkali-kali. Tidak terhitung. Mulai dari yang beberapa tahun belakang. Oh, takonon aku tahu sangat polokan aku. Yuli, apa saja kurikulum yang pernah jenengan ingat? Ayo. 94. Oh iya. Kurikulum 94. Kemudian CBSA. Oh, CBSA yang pertama CBSA. Kemudian CBSA itu cara belajar siswa aktif. Kemudian di kurikulum 94. Kurtilas itu kurikulum 13. Ada KBK, kurikulum berbasis kebingungan. Oh, kompetensi apa kebingungan? Saya kira kebingungan. Karena belum selesai ganti. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Darurat COVID. K13, kurikulum darurat ketika COVID. Terus kemudian K13. Sekarang kurikulum merdeka. Nek kurikulum merdeka berarti gak gawe kurikulum Budin. Iya. Mengajar sakarepe Budin. Kemudian kita menerapkan kegiatan pembelajaran semaunya kita? Tidak. Karena di dalam kurikulum itu, di dalam Kumer yang sekarang itu tetap ada acuannya, ada CP, capaian perkembangan, dan kita ada di CP yang paling dasar, ada di fase fondasi. Ada 3 CP. Apa saja Ibu? Yang pertama nilai agama dan budi pekerti, jati diri, STEAM, literasi, numerasi, dan STEAM. Nah, kebijakan dari Mas Menteri Mas Nadiem Makarim adalah salah satunya juga berimbas pada saya, kepada Bu Celsa, kepada Bu Eka, yang kemudian merubah mindset kita seperti ini. Saya sebetulnya dulu tidak berani loh Bu, tampil di depan panjenengan. Tapi setelah sekian banyak, saya harus mengupgrade diri saya sendiri. Kalau kepingin pinter, apakah harus menunggu orang lain dulu? Tidak, tetapi harus berasal dari diri kita sendiri. Sekarang saat saya menghadapi audiens sebanyak 150, 250 di berbagai daerah, insya Allah harus mulai nampak. Kemarin terakhir yang sudah pernah saya kunjungi tentang IKM di Totor, itu sekitar audiensnya mulai dari KB sampai TK, RA kurang lebih 200, kemudian di Muling, di Lekok, di Gondang Wetan,
Rejoso, alhamdulillah sudah banyak berkeliling. Hal tersebut bukan saya bermaksud pamer, tidak, tetapi dari hal tersebut saya belajar ketika bertemu dengan banyak karakter, apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya berikan, bagaimana saya ketika menyampaikannya. Itu kan dipelajari dari masing-masing ketika kita bertemu dengan banyak gestur tubuh teman-teman semuanya. Kebijakan Kemendikbudristek di sini ada 6 yang menjadi fokus dalam penggunaan anggaran di tahun 2023, yaitu yang pertama penguatan kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Kita merubah SDM-nya itu melalui program kegiatan guru penggerak. Kemudian akselerasi sistem perlindungan sosial. Bagaimana ketika kita menghadapi bullying pada anak-anak, bagaimana kita menyehatkan kembali mental anak-anak, bagaimana kita mendampingi ketika proses kegiatan pembelajaran pada anak-anak. Kemudian bagaimana melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, revitalisasi industri serta pemantapan reformasi birokrasi serta penyederhanaan regulasi. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini tidak mempersulit Bapak Ibu. Mohon maaf. Di kurikulum Merdeka ini tidak mempersulit ibu-ibu dalam menerapkan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau dulu kurikulumnya mulai dari ujung timur dan sampai ujung barat sama. Kita hanya tinggal nyuwun sewu, mengganti yang merah menjadi hitam. Betul tidak? Saat ini kita tidak seperti itu. Kurikulum yang ada di TK Zainiyah, padahal TK Zainiyah berdekatan dengan Tunas Bangsa. Boleh tidak sama blok? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karakteristik lembaga. Karakteristik anak, karakteristik lingkungan, karakteristik pendidik, karakteristik wali murid tentunya berbeda. Kalau di lingkungan ini, apa yang bisa kita tonjolkan? Sumber daya apa yang bisa kita ambil untuk dapat menjadi sumber pembelajaran di daerahnya TK-nya Bu Ir? Menjahit daster ya. Menjahit baju, menjahit seluar. Komoditas apa yang bisa ditimbulkan? Komoditas apa yang bisa dimunculkan dari sini untuk diangkat menjadi sebuah karya topik? Desainer bisa, motif kain, nanti kan ketemunya jadi batik, polkadot, kotak-kotak, persegi, terus garis-garis, banyak sekali nanti bisa kita angkat sebagai temanya. Kemudian mesin jahitnya, alatnya apa saja jenis-jenisnya kan ya tidak satu jenis mesin jahit saja yang digunakan. Ada yang 2 jarum, ada yang 3 jarum, ada yang berapa benang, ada mesin obras, leci, lubang kancing, maskat. Itu kan banyak sekali jenisnya dan itu bisa kita angkat menjadi sebuah topik. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh cara menggalinya. Next, Bu. Nah, di program guru penggerak ini sebetulnya saya juga malu kok menonjolkan diri sendiri. Tapi saya mengajak, tugas saya mengajak ibu-ibu semua untuk ikut di program guru penggerak ini. Panjenengan nanti menemukan kegiatan yang luar biasa. Bagaimana kita mempelajari tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana kita menghambakan diri kita kepada anak. Saya dulu pertama ketika menjadi pengajar praktek mendampingi
salah satu CGP saya di SMP Negeri 2 Gempol itu diprotes. Kenapa sih Bu Titin harus menghamba? Kalau menghamba itu kan seharusnya kita kepada Allah, kita kepada Tuhan. Kenapa kita kepada muridnya harus menghamba? Ada yang bisa menjawab? Kalau menghamba itu kan seperti kita menyembah. Benar tidak? Tidak. Kalau kita menghamba itu adalah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada anak. Anak satu dengan anak yang lain itu berbeda. Dari sini tadi saya melihat salah satu anak yang aktif, keingintahuannya tinggi. Ono sing mojok tok. Ono sing menentok, ono sing mencari aman. Yang penting tidak rewel, HP-nya diberikan. Tidak menyindir ya. Itu kan juga salah satu membentuk karakteristik anak. Tetapi ketika anak dibiarkan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya tanpa gadget, tanpa kita dampingi, itu nanti ketika kedepannya proses perkembangannya pun tentu berbeda. Itu nanti ada di modul 1.1 tentang filosofi dari KHD. Bagaimana kita menghambakan diri kita kepada anak, bagaimana kita sebagai seorang guru menempatkan diri seperti kita menjadi seorang petani. Bibit unggul, ada bibit unggul. Satu diletakkan di tanah yang subur, satu diletakkan di tanah yang tidak subur. Kemudian ada bibit yang biasa saja, ditempatkan di lahan yang subur dan ditempatkan di lahan yang tidak subur. Proses perlakuan dari dua jenis bibit tadi, bibit biasa dan bibit unggul, di tanah yang subur dan di tanah yang tidak subur itu tergantung keberhasilannya ke depan, nanti tergantung pada proses ketika kita merawat bibit tersebut. Meskipun bibit unggul tapi tidak digeletak nonton, ditaruh di tempat yang tidak subur tadi, bisa tidak dia berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik sesuai dengan namanya? Tidak bisa. Karena dalam proses yang berjalan tidak disertai dengan treatment. Tanahnya tidak dipupuk, pohonnya juga tidak diberikan stimulus, bukan stimulus loh ya. Di sini langsung tersenyum. Diberikan stimulus, diberikan rangsangan bagaimana dia nanti bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih luar biasa dari dugaan kita. Next bicara. Nah, di program Guru Penggerak ini program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana diri kita dijadikan, bagaimana diri kita ketika menghadapi suasana yang berbeda, bagaimana kita ditempa menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Panjenengan adalah pemimpin pembelajaran yang ada di masing-masing lembaga, yang ada di masing-masing kelas. Next bicara, karena nanti hari ini dilanjutkan dengan pengisian PBT. Selain dari refleksi filosofi pendidikan nasional menurut KHD, kita juga nanti mengenalkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada visi guru penggerak, ada budaya positif. Di filosofi dan peran guru penggerak, ibu-ibu tentunya sudah mengenal tentang kalimat bijak dari Sayyidina Ali, bahwa didiklah anakmu, didiklah putra-putrimu sesuai dengan zamannya. Zamannya Bu Yuli ketika di tahun 90 mengenal dengan CBSA. Sudah layakkah diterapkan di saat ini? Masih layak kan? Tidak. Dulu di zamannya Bu Yuli, di zaman saya kecil-kecil, main dakon, engklek, kemudian singitan, jumpritan, kemudian mengkeriting rambut dengan
waru, daun waru, Iya, daun. batang daun waru yang dibelah tengahnya, kemudian dimasukkan, diunter, besok pagi dikreseki, besok pagi baru bangun sekolah, mandi, dicepoti, kadang udah sekolah rambutnya keriting. Betul tidak? Betul. Kalau kita bermain rumah-rumahan pakai tanah, di kotak-kotak, dilawangi. Kursi deh apa? Botol. Apa namanya? Kalau misalnya dari alam itu dari kayu diceklek keran. Kemudian kalau kita pakai kertas, buku, kerdusnya, obat nyamuk, pensil dan kita kotak-kotak, kemudian kita buatkan satu ditaruh di sini, itu kan sudah imajinasinya anak dulu kan luar biasa. Saya dulu sampai mungkin ibu-ibu sudah pernah mengalami seperti saya. Bulu kemoceng itu ya. Ingat lo tahunnya buku. Tiap hari dilihat mana kagak. Tidak. Kan ada di bulu kemoceng itu kan kadang-kadang ada anaknya bulu yang kecil gitu. Kalau kita taruh di dalam buku dikenceng gitu ya, dapat berapa hari dibuka, anak itu begitu tagak, anak tagak. Padahal kalau kadang-kadang kita mengingat hal-hal seperti itu, betapa lucunya dulu kita. Tapi dari situ kita bisa mengeksplorasi hal-hal yang tidak kita duga. Dodolan longo-longoan dari godong waru ditumbuk, kemudian diperes, kan jadi kental ya. Itu kan jadi kreatif. Manten-mantenan, membuat agar-agar dari apa ya dulu kira-kira? Magis. Kalau anak sekarang diajak main seperti itu, Sekarang zamannya susah tidak? gadget. Iya, sekarang anak lebih tertarik kepada gadget. Nah, hal-hal tersebut itu akhirnya kita kembalikan lagi melalui kegiatan STEAM. Bagaimana kita mengakrabkan anak-anak lagi terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Godong waru angin budin saya ini. Kalau dulu saya tuh pernah dapat apa suket apa ya yang panjang, kemudian betul anak buka gigi di rumunci pelanjang di Bandung. Rumput kan ya, rumput kecil-kecil ya. Sepur biasa ya. Iya, buahnya sekali hal yang kita manfaatkan. Nah sekarang itu kita dikembalikan lagi kepada hal-hal tersebut. Bagaimana cara kita mengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tadi? Iya, kita dulu berbasis kodratnya kita ada di kodrat alamnya seperti itu. Alam kita dulu dengan alam anak-anak sekarang, zaman kita dulu dengan zaman anak-anak sekarang sudah berbeda. Sekarang zamannya 5.0. Ya, sudah ada di periode sekian. Kalau kita tidak mengikuti juga, kita akan ketinggalan. Justru kita yang lebih, murid-murid kita yang lebih pintar daripada kita. Anak-anak sudah bisa membuat animasi dari Canva, membuat cerita, membuat gambar dari video, kadang-kadang membuat video dari capture ya itu ya, diupload sendiri sama anaknya. Sedangkan kita kalau tidak mau ikut belajar juga pasti akan ketinggalan. Nah, di situ next. Nah, di peran dan nilai guru penggerak di sini ada bagaimana sikap kita menjadi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang penting adalah keberpihakan kita kepada murid. Kemudian bagaimana kita mau merefleksi diri sendiri. Kalau saya memberikan kepada teman-teman, guru adalah yang paling benar. Benar tidak? Mitra. Benar tidak? Tidak. Kalau menurut kita, guru adalah yang benar karena posisi kita ada di guru. Tetapi hal itu sekarang tidak berlaku lagi. Mulailah mengkoreksi diri sendiri, mulailah merefleksi
mengevaluasi diri sendiri. Apa sih kekurangan saya? Kenapa ketika saya ada di kelas anak-anak kurang berminat dengan pembelajaran saya? Tidak hanya menyalahkan kepada anak, aja nariku gak gelem longgo, makane gak gelem nulis. Nulis iku kudu dodok, nek gak dodok iku ya gak jempol 4, gak oleh apa bintang 4. Jempolnya sapa apa di sini? Sak sikil-sikile diunggahno. Ya. Jempolnya kancane di sini. Nah, kalau di sekarang itu bagaimana kita berpihak pada murid, bukan berarti murid kita biarkan apa kata mereka, tidak. Tetapi bagaimana kita melihat anak-anak minatnya ada di sebelah mana, itu nanti yang kita tumbuhkan, yang kita kencengkan di situ. Bagaimana kita mendiagnosa, ada asesmen diagnosis awal. Bagaimana ketika anak pertama kali masuk ke dalam lingkungan sekolah, apakah dia masih takut, apakah dia didampingi, apakah dia sudah mandiri, itu kan diagnosis awal, asesmennya. Itu tugasnya ibu-ibu semua ketika di awal tahun pembelajaran. Salah satunya ketika transisi dari TK ke SD, transisi dari kelompok A ke kelompok B, itu yang kita amati. Kemudian kita berkolaborasi dengan teman. Ada tidak dalam satu lingkungan lembaga sing gak mau? Ambek koncone pura-pura gara-gara misale nyilih sandal jepite kok tak gawe kok ngene kuwi sandal jepit manyar ya kok di sini wis bondo. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata masih ada dalam satu lembaga yang enggan untuk berkolaborasi. Ketika dalam satu lembaga, biasanya kan tonggo sendiri. Curhat di tonggo kayak ngono. Ketika kita berkolaborasi, jangan memunculkan bahwa saya yang paling pintar, saya yang paling bisa. Nanti akan mematikan teman-teman panjenengan yang kepingin ikut belajar. Jadi kita di posisi yang sama. Pura-pura tidak ngerti, pura-pura tidak bisa itu hal-hal yang baik untuk menumbuhkan potensi dari teman. Tapi di situ nanti ketika kita berkolaborasi, ketika kita berkolaboratif dengan teman, kita sejajarkan bahwa kita bukan yang paling bisa. Itu yang harus kita tanamkan dari sekarang. Kemudian bagaimana kita membuat inovasi pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Kalau dulu nulis garis tegak, buat kuduan sak buku, gak oleh pencing, untuk kenceng, gak pencing sedikit, dia bisa ambil guru nih. Sing golak guru nih karo murid, paling muridnya, ada anaknya sampai. Bagaimana cara kita membuat pembelajaran yang menyenangkan di anak-anak? Ketika anak-anak seperti itu, ya takut bu, kudu nulis bu, gelar kudu pokok itu tulis nggak nih, kok pojokan? Maksudnya kata budal sekolah, ayahnya sa ibunya keturno karo, karena anak sudah merasa takut dari rumah. Kemudian bagaimana kita juga nanti menimbulkan rasa mandiri kepada anak-anak yang bermula juga dari diri kita sendiri. Guru adalah cerminan daripada murid-murid kita. Guru nih loh, jenengan tanya Bu Titi nek kate gak bengesan, gak bibiran. Muridnya langsung takut, Bu Titi, bibirnya sampean kok gak abang pelok ini Bu Titi. Soalnya terbiasa. Karena anak itu mengamati, anak itu sebetulnya pengamat yang sangat bagus. Misalnya Bu Siti tidak pernah pakai baju merah ketika di sekolah. Gak tahu gak kelambi apa, senengane gak kelambi ireng, bendino. Pas gak kelambi apa, Bu Siti sampean kok ayu gak kelambi apa. Itu adalah anak. Ketika kita disampaikan seperti itu marah, atau kadang-kadang ketika kita datangnya terburu-buru kudunya pencet, kudunya sampean kok ngono
ya ngadep ya. Walik misalnya pas remaja. Marah? Tidak, karena itu adalah bentuk cerminan kita pada anak-anak. Lanjut Bu Jam. Di keterampilan abad 21 ini, guru harus mempunyai 6 cara berpikir. Ada bagaimana cara ketika kita memecahkan masalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran ketika dihadapi ono koncone sing tukaran, bagaimana cara kita membantu mendamaikannya. Kemudian kreativitas kita dituntut untuk selalu kreatif. Kemudian bagaimana kita berpikir analisis. Arek-arek saiki dijak dulinan ini menene iki dijak apa maneh yo. Dari hasil yang hari ini kita naikkan besok di seperti ini. Hasilnya seperti apa? Kita bisa menganalisis terlebih dahulu. Kemudian berkolaboratif. Tentunya kita harus ikut bekerja sama. Kita tidak mungkin TK desainnya ini menjadi TK yang luar biasa hanya karena buir saja. Tetapi di dalam buir ini ada yang lain sebagai tim pendukungnya, tim horenya. Ada guru-guru yang lainnya yang ikut juga berpartisipasi di situ. Nggak mungkin buir geret sakono kayak sing liyane digeret nggak boleh. Kayak Bu Nisfa, misalnya Bu Nisfa tidak mau bergerak, jangan wis buir tak karep-karepe. Jalan nggak? Tidak jalan. Kemudian komunikasi, bagaimana cara kita membangun komunikasi yang baik sebagai pemimpin pembelajaran. Komunikasi yang baik tidak hanya antar guru dengan guru, tetapi guru dengan wali murid, guru dengan murid, guru dengan lingkungan stakeholder yang ada di sekelilingnya. Kemudian bagaimana kita beretika dan akuntabilitas. Bagaimana misalnya nyusul budal sekolah, pulang sekolah, gurunya kelambine jangkep, jilbaban, rajin, rapi. Tapi nek marang ngono go makatoan cekat, sempetan metu nang pasar. Bahaya ta. Bahaya ta. Nah, etika seperti itu yang tetap kita jaga. Terang bolong kabeh blonjo atase real. Hal-hal seperti itu juga harus tetap kita jaga. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, label kita adalah guru. Next bicara. Ini kita tentang belajar tentang visi dari guru penggerak. Visinya akan tidak hanya ke guru penggerak saja, tetapi kepada kita terapkan kepada lingkungannya. Saya mau tanya sedikit tentang visi di lembaga panjenengan. Visi ini kompas apa gawe dhewe? Ada yang ngaku di belakang saya. Visinya kompas apa membuat sendiri? Kompas timbangannya langit. Kuingnya tak kompas langit. Padahal tahun kemarin dengan tahun sekarang sama tidak? Tidak. Bagaimana? Loh dirubah titik ngono lho Bu. Ojo plak sing dia ditambahin. Apa maneh nek wis kadung dibake banner ditemplekne iku wis mulai zaman Bowie sampai saiki mulai 90 terus sak kabupaten mulai berdiri. Ganti ini tak nomornya sampai ganti tahunnya. Lanjut bocah. Nah, kemudian ada budaya positif. Kalau seperti ini belajarnya memang harus di guru penggerak. Bagaimana kita mengenal segitiga restitusi, ada 5 kebutuhan dasar, kemudian bagaimana kita menempatkan posisi sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nanti panjenengan menemukan sebagai
sebagai seorang pemantau, sebagai manajer, sebagai teman. Yang satunya sebagai pemberi hukuman. Ada di posisi mana? Gak nulis, loh gak boleh. Membuat merasa Gak boleh bersalah. pokoknya. Membuat merasa Pokoknya bersalah. nih gak nulis, nulisnya gak boleh. Posisi di mana? Buku. Pernah kita seperti itu? Sering. Ngeles deh. Aduh tangan. Nuliso. Gak sakno tanganku. No bu titip lo mambengi gambar iku sampai ngantuk-ngantuk. Dapat kan saiki pengen coret-coret. Gak sakit bu titip ta pengen. Pernah gak seperti itu? Pernah. Posisi ada di sebelah mana itu? Membuat merasa bersalah. Sebagai pembuat rasa bersalah. Anaknya pokoknya aku kudu anak sing salah, untuk ini sing salah. Sakit pokoknya dari anak itu. Ayo digarap nak. Oh pinter are, nek digarap hebat. Kok nek mari, mari mana? Sebagai posisi apa? Teman. Sebagai posisi teman. Ono sing delok tok ae tak deloke digarap tak. Mbok tangan ibu nih. Ibu kata, bagaimana anak saya? Lah yo buat nek sampean niku mulai esuk mangsa saya tak gelem nulis, menentak. Pakai tulisan gak gelem coret-coret. Posisinya seperti itu pernah enggak kita mengalaminya? Iya. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana kita merubah mindset kita seperti itu menjadi seorang manajer yang baik buat anak-anak, menjadi manajer yang baik buat diri kita sendiri terutama. Yang kita ubah adalah diri kita sendiri baru merubah yang lainnya. Monggo daftar guru penggerak promosinya. Terus kemudian bagaimana kita ketika menemukan anak yang bermasalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Next. Next bicara biar nanti teman-teman lebih tertarik lagi untuk ikut daftar di program guru penggerak angkatan 10. Bu, saking gotekan gak ono sing PNS ya. Jarang gitu loh. Kalau yang kemarin di angkatan saya, angkatan 4, hampir 90% yang lulus guru penggerak PNS diangkat jadi kepala sekolah. Padahal untuk sampai di tingkat itu perlu banyak hal. Tapi ketika ikut guru penggerak lolos wis. Makanya panjenengan ayo melok. Enggak bu, nek diwedeni enggak. Aku lumayan bu takon kamu jasa. Oleh kaos, aku gak oleh kaos dipameri sahabat siswa. Aku padahal fasilitator loh gak oleh. Sakno. Kemudian ada guru penggerak kaosnya. Setiap kita datang ke sana itu dapat merchandise atau souvenir yang berbeda-beda. Zamanku biar mati orang oleh tas. Tasnya bisa. Ya rezeki sampean Butin. Rezekinya ya. Itu tasnya sudah ada seperti itu. Kalau saya dulu ada tas itu ketika kita raker khusus PP. Tapi teman-teman ini tiap kali kegiatan, kayak ini seneng ya Pak Ibu. Setiap kali kegiatan itu dapat souvenir, dapat merchandise, dan tidak semua orang dapat seperti